Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada musim pandemi COVID-19. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kita mengajar, kita mengabdi, dan kita meneliti. Kita akan lanjutkan pembincangan kita tentang pembahasan soal yang telah masuk kepada seri yang ke-110. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita sudah sampai kepada bab 5, nomor 5.44 dan 5.5, masih pada buku yang sama. Oke, kita coba lihat soal yang 5.44. Nah, soal 5.44, find the probability of being dealt a bridge hand of certain cards containing 5 spades, 2 hearts, 3 diamonds, and 3 clubs. Jadi kalau kita baca soal ini, tentu kita akan bingung. Di hipergeometri ceritanya tidak masuk. Tentu ada suatu teknik yang disebut dengan multivariate hypergeometric distribution. Di mana dalam multivariate hypergeometric distribution ini ada n items yang dipartisi kepada A1 sel, A2 sel, yang dipartisi kepada beberapa sel, diantaranya ada sel A1, A2, A3 yang berisikan di mana sel 1 berisi A1, sel A2 berisi A2, dan sel A3 berisi A3, di mana katanya distribusi peluang terhadap variabel acak X itu menggambarkan jumlah yang dipilih dari A1, A2, AK yang mana berukuran sampel N kecil. Jadi kalau kita lihat, ada di sini N besar, ada N kecil, ada variabel acak X, dan ada jumlah elemen pada partisi. Di mana syaratnya yang ditanya tadi harus sama dengan jumlah sampel yang dipilih dan jumlah dari setiap partisi, elemen partisi itu jumlahnya harus sama dengan A. Nah, kalau begitu dalam soal-soal yang ada, kita harus dapat menentukan apa itu N besar. Dalam soal 5.44 ini kita akan memilih 13 kartu dari setumpuk kartu, yang mana kita akan menentukan peluang 5 spade, 2 hearts, 3 diamonds, and 3 clubs. Jadi kalau kita lihat, kita mempunyai N besar 52. Dan kita akan memilih dari 52 itu N sebanyak 13. Dengan rincian N13 ini ada X1 sama dengan 5 spades. Oke. 5 spades. Dan X2 itu ada 2 hearts. Dan X3 itu ada 3 diamonds. 3 diamonds. Dan X4 itu adalah 3 club. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, A itu mana partisi? Artinya dari 52 kartu ini akan dibagi partisi menjadi 4 jenis kartu. Yaitu kartu speed, kartu heart, kartu diamonds, dan kartu clubs. Jadi dari informasi yang ada,
kita akan sangat mudah menjawab bahwa yang diminta dalam soal ini adalah f x. Yang diminta dalam soal ini fx1, x2, x3, x4 tadi adalah kombinasi 13. Karena speed ada 13, kombinasi 13, 5. Terus kita lihat ada 13 Hz, dipilih 2. Terus kita lihat ada diamond, kartu itu ada 13 diamond, akan dipilih menjadi 3 diamond. Dan ada 13 klub. 13 klub akan dipilih 3 klub. Dibagi dengan kombinasi N besar 52, kombinasi 13. Nah, jelas sekali dalam soal ini bahwa sigma XI itu sama dengan N. Oke, sedangkan sigma pengisi AI itu adalah N itu sendiri. Oke? Atau A tadi di partisi, setiap partisi itu ada 13. Jadi kalau kita lihat jawabannya, hitung pakai kalkulator saja. Oke, jelas ya. Jadi kalau sekali lagi penjelasannya jelas. Dalam soal ini tidak bisa dikategorikan hipergeometrik biasa. Karena dalam soal ini ada beberapa partisi terhadap suatu ruang sampel tadi. Dalam hal ini soal itu ada setumpuk kartu dipartisi menjadi kartu speed, kartu hertz, kartu diamonds, and kartu clubs. Jadi dalam soal ini ada N besar yang dipartisi menjadi speed, oke, dipartisi lagi menjadi ada 4 partisi. Oke, partisinya ada speed, hertz, diamond, ada speed, hertz, diamonds, dan club. Yang masing-masing partisi ini isinya adalah A1, A2, A3, oke, kita lanjutkan. Yang masing-masing partisi tadi A3, ini A4. Nah, jadi A tadi bernilai 13. Ada 13 kartu speed. Ada 13 kartu diamonds. Hertz. Ada 13 kartu diamond. Ada 13 kartu club. Nah, akan dipilih dari 52 kartu ini sebanyak 13 kartu yang mana dengan rinciannya ini menjadi N, nah bukan N, maksudnya ini bukan N, akan dipilih dari N besar ini, dari N besar ini dari N besar akan dipilih, ini adalah N besar. Ini N besar tadi ada 52 kartu. Akan dipilih N kecil sebanyak 13. Dengan rincian. Dengan rincian tadi ada 5 speed. Oke, 5 speed. Ada 2 hertz. Ada 3 diamonds. Ada 3 club. Nah, ini adalah N dan ini menjadi X1, ini menjadi X2, ini menjadi X3, dan ini menjadi X4. Nah, ini dia. Jadi jelas sekali
kombinasi ini adalah A. Soalnya ini adalah menjadi A1. Oke. Dan ini adalah X1. Oke, ini X2. Dan ini X3. Dan ini X4. Dan ini masing-masing tadi adalah ini A4. Oke, sedangkan ini adalah A3. Dan ini adalah A2. Oke, jadi saya rasa penjelasannya jelas sekali ya. Soal 5.44 disebut dengan multivariate hypergeometry distribution. Ada partisi dalam soal itu. N besar itu dipartisi menjadi A. Lalu dalam setiap N besar itu akan dipilih N, di mana N itu terdiri dari X1, X2, X3, dan seterusnya. Oke, kita coba lanjutkan. Pertajam lagi dengan contoh yang lain. Kita pertajam lagi dengan contoh yang lain. Nah, ini dia. Contoh soal 5.5. Foreign Student Club lists as its members 2 Canadians, 3 Japanese, 5 Italians, and 2 Germans. If a committee of 4 is selected at random, find the probability that all nationality are represented. Yang B, all nationality except the Italians are represented. Nah, ini berbeda soalnya. A dan B. Nah, soal A kita bahas dulu. Yang A ini N-nya itu pasti ada 12. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 2, 12. Ada 12 orang. Nah, N-nya itu akan dipilih menjadi 4. Nah, 12 ini akan dipartisi menjadi, ya, dari 12 ini dipartisi menjadi 2 Canadians akan dipartisi menjadi A1, yaitu 2 Canadians, 2 Kanada, 2 Canadians. Lalu dipartisi dengan elemen A2, itu adalah 5S3 Japanese. Lalu akan dipartisi lagi menjadi A3 itu 5 Italian. Lalu dipartisi lagi menjadi A4 2 Germans. Oke, 2 Jerman. Nah, sekarang yang belum nampak mana yang menjadi, yang belum ada, yang mana yang menjadi X1? Ini belum nampak. X2 berapa? X3 berapa? Tidak nampak. X4 juga berapa? Kita belum nampak. Nah, seperti biasa, X1, X2, X3, X4 muncul dari soal yang ditanya. Nah, dari N tadi katanya all nationality are represented. Maka karena yang dipilih N itu 4, maka kalau semuanya mewakili, maka X1 itu harus 1. X2 itu harus 1. X3 itu harus 1. X4 juga harus 1. Kenapa 1? Karena kalau dijumlahkan dia harus 4. Kenapa dia tidak boleh ada yang kosong? Karena dalam soal all nationality are represented. Nah, maka ketahuanlah cara menjawabnya. Maka F, X1, X2, X3,
X4, yaitu termasuk soal multivariat hipergeometri, geometri, yaitu diantaranya adalah A1-nya 2 kombinasi 1 dikali dengan A2-nya tadi 3 kombinasi 1, X1, X2-nya 1, A3-nya 5, X3-nya 1, A4-nya 2, X4 1. Dibagi dengan kombinasi N besar 12, N kecil 4. Nah ini tinggal hitung saja dengan kalkulator. Nah sekarang soal B berbeda. All nationality kecuali the Italian. Italia nggak boleh ada di situ Italia. Jadi kalau Italia tidak boleh ada, kita tetap memilih 4. Jadi yang B ini syaratnya Italia tidak boleh terpilih. Italia tidak boleh terpilih. Tidak boleh terpilih. Terpilih, ini informasinya. Dan kita tetap memilih 4. Tetap memilih 4. Mewakili semua nationality. Mewakili semua nationality, tapi tidak boleh Italia. Dia mewakili, apalagi yang tinggal? Jerman. Oke, tinggal tekan Jerman, Jepang, Canadians, kan itu aja yang tinggal lagi kan? Canadians, Kanada. Kanada. Jadi gimana cara menjawabnya? Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ada 3 hal. Di mana yang terpilih itu nanti ada, kita lihat, ada 2, 3, 2. 2 Canadians terpilih. Mungkin di sini terpilih 2 Canadian juga. Yang lain-lainnya 1. 3 Japanese 1 dan 2 Jerman 1. Nah ingat, ini kemungkinan pembaginya tetap 12-4. Nah ini yang pertama. Yang kedua, Kanadiannya terpilih 1, yang Jerman terpilih 2. Yang Kanadian tetap terpilih, Japanese terpilih 1. Dibagi, pembagi tetap 12-4. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tetap pembaginya 12 kombinasi 4. Nah, yang berikut kemungkinan ketiga, Canadian masih terpilih 1, Jerman juga terpilih 1, dan Japanese terpilih 2. Nah, ini kemungkinannya. Italia nggak boleh. Pembaginya tetap kombinasi 12-4. Nah, seluruh hasil ini dicari, katakan hasilnya B1, katakan ini hasilnya B2, katakan ini hasilnya B3, hitung aja dengan kalkulator, maka jawaban akhirnya adalah B1 tambah B2
tambah B3. Nah, inilah jawabannya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa di sini kok Kanada terpilih 2? Karena kita tetap harus memilih 4. Maka saudara lihat di sini 2 tambah 1 itu tetap 4. Pak, kalau ada 3 tidak boleh karena akan memunculkan 1 yang kosong. Tidak boleh harus ada 3, yang mungkin tuh 2, 1, 1 saja. Kalau ada 3 salah satu tidak mungkin. Katakanlah Jerman ini terpilih 3, tidak mungkin karena ada yang 1 kosong. Sedangkan dalam soal katanya semuanya tetap harus terpilih, tetap terwakili. Kalau Kanada 3 kan tidak mungkin. Masa orangnya 2 dipilih 3 kan tidak mungkin. Tapi Jerman kan mungkin terpilih 3. Tapi tidak mungkin kita letakkan 3 karena nanti pasti ada salah satunya yang kosong. Karena 3, 1, 0. Kalau 3, 1, 1 tidak mungkin kan memilih 5 jadinya. Sedangkan soal tadi memilih 4. Jadi soal-soal seperti ini itu yang memancing kita untuk berpikir secara keras. Jadi ini jawaban terakhir adalah jumlahkan B1 tambah B2 B3. Cari dengan kalkulator. Terus ini kemungkinan-kemungkinan. Yang kemungkinan kedua tadi kemungkinan 1. Kemungkinan kedua yang terpilih 2 adalah Jerman. Kemungkinan ketiga yang terpilih 2 adalah Jepang. Oke, jadi itu jawabannya yang dapat kita berikan. Jadi multivariat hipergeometri ini mudah tapi memerlukan pemikiran yang ekstra ketat. Oke, saya rasa selamat berjuang, terus belajar dengan bimbingan dari Rado Institute. Saya rasa cukup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.